Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan visi terwujudnya Untirta maju, bermutu, berdaya saing, dan berkarakter. Dalam mewujudkan kebersamaan tahun 2025, berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi mahasiswanya. The New Campus Untirta Sindang Sari yang terletak di Jalan Palka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Muhsin SCMM selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya sebagai dosen di jurusan Ekonomi Syariah FEB Untirta. Jurusan Ekonomi Syariah adalah merupakan jurusan yang keempat di FEB Untirta. Yang pertama itu jurusan manajemen, yang kedua jurusan akuntansi, yang ketiga jurusan ekonomi bangunan, dan yang keempat adalah jurusan ekonomi syariah. Menarik untuk kita simak. Kenapa? Karena ekonomi syariah semenjak berdiri mendapatkan izin operasional yaitu di tahun 2015, sesungguhnya banyak sekali peminatnya untuk masuk di jurusan ekonomi syariah FEB Untirta. Kenapa? Karena jurusan ekonomi syariah ini di samping memang sesuai dengan banyak kebutuhan di masyarakat terkait dengan proses edukasi tentang syariah, juga terkait dengan praktek-praktek ekonomi umum. Nah, oleh sebab itu justru saya mengajak pada teman-teman semua untuk jadi alternatif pertimbangan atau opsi pertimbangan untuk masuk di jurusan ekonomi syariah. Ya tentunya kenapa? Karena banyak nilai tambah yang bisa diperoleh oleh Anda semua. Pertama, di samping memang kita dididik dengan ilmu pengetahuan yang berbasis syariah dan juga berbasis konvensional, juga ketika lulus nanti kita akan banyak dibutuhkan oleh banyak perusahaan yang beroperasi menggunakan sistem syariah. Dan saat ini kita bisa lihat pertumbuhannya itu begitu signifikan karena sistem syariah banyak dilirik untuk menggantikan sistem konvensional. Kemudian kelebihan yang kedua, peluang pekerjaannya luas karena banyak perbankan syariah yang kekurangan sumber daya manusia, yang tentu ini membentukkan alumni dari jurusan ekonomi syariah. Yang ketiga, berkesempatan untuk bekerja di berbagai bidang karena pada dasarnya juga menguasai ilmu terkait ekonomi konvensional. Yang keempat, bisa mempelajari 3 jenis ilmu sekaligus, yakni ilmu ekonomi, ilmu hukum, artinya adalah ilmu hukum atau ilmu syariah, hukum Islam, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariah. Dan yang kelima itu ilmu yang didapat bisa diaplikasikan dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ilmu ekonomi, hukum, dan ilmu Islam. Mudah-mudahan beberapa kelebihan yang ditawarkan ini dapat menjadi pertimbangan kalian untuk ikut bergabung dengan kami di jurusan ekonomi syariah FEB Untirta. Selamat bergabung.
nasrun minallah wa fathun qarib billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi syariah adalah penerapan konsep Al-Quran dan Hadis dalam berbagai kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung di dalam perekonomian. Program studi ekonomi syariah berdiri di tahun 2015, di mana diinisiasi oleh 6 dosen dari jurusan akuntansi dan 6 dosen dari jurusan manajemen, yang pada saat itu dibentuk sebuah tim task force untuk pembentukan prodi, yang alhamdulillah pada tahun 2015 itu sudah bisa untuk membuka pendaftaran dan memulai program studi dan perkuliahan di tahun 2015 sampai dengan sekarang. Misi ekonomi syariah yaitu menjadikan prodi ekonomi syariah FEB Untirta terbaik dan terdepan di Indonesia tahun 2025. Sedangkan misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang ekonomi Islam, kemudian melaksanakan penelitian dan kajian-kajian untuk memperkuat pengembangan ilmu ekonomi Islam, melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai keislaman, kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan kemitraan di bidang ekonomi Islam dengan berbagai stakeholders untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Untuk jalur masuk pendaftaran mahasiswa baru tahun 2002 ada beberapa jalur yang bisa ditempuh, yaitu yang pertama adalah jalur nasional dan yang kedua adalah jalur mandiri. Nah, jalur nasional ini ada 3, yang pertama yaitu jalur SNMPTN, kemudian yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga adalah SNMPTN Barat. Nah, itu nanti bisa dilihat ya di web Untirta untuk lebih jelasnya bagaimana untuk pendaftaran melalui masing-masing jalur. Daya tampung ini berbeda-beda ya, kuotanya biasanya setiap tahunnya itu akan ditentukan dari universitas berkoordinasi dengan fakultas dan jurusan terkait, dan tentunya disesuaikan dengan fasilitas ruang perkuliahan dan juga jumlah dosen di masing-masing prodi atau jurusan yang ada di universitas. Alhamdulillah sekarang Untirta sudah memiliki kampus baru di Sindang-Sari yang insya Allah nantinya akan semakin besar ya daya tampung atau kuota untuk penerimaan mahasiswa baru ke depannya. Sementara ini masih online ya, perkuliahan masih online dikarenakan pandemi, dan bertahap mulai dari semester atau tahun 2022 ini akan mulai dilaksanakan perkuliahan secara hybrid, dan kedepannya mudah-mudahan berangsur-angsur akan kembali normal seperti sebelum adanya pandemi. Yang diterapkan pada prodi ekonomi syariah sekarang, universitas yang mengarahkan untuk menggunakan 2 model pembelajaran. Yang pertama adalah project based learning dan yang kedua adalah team based learning ya, dimana dengan metode pertama project based learning di sini menjadikan proyek atau kegiatan itu sebagai media pembelajaran, dan mahasiswa itu bisa melakukan eksplorasi, analisis dan interpretasi yang kemudian nantinya diharapkan akan menghasilkan output dari masing-masing proyek yang dilaksanakan tersebut. Sedangkan team based learning, mahasiswa itu dalam melakukan perkuliahan dalam kelompok-kelompok yang dibentuk, yang diharapkan nanti mahasiswa akan banyak melakukan interaksi dengan tujuan utama atau tujuan akhir dari model pembelajaran ini adalah membentuk pola pikir
pada mahasiswa yang bersifat konseptual dan prosedur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmuddin LCME, dosen jurusan Ekonomi Syariah yang kebetulan diamanati menjadi sekretaris jurusan Ekonomi Syariah tahun 2020-2024. Perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional terlihat dalam berbagai aspek ya. Tentunya banyak sekali yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Dari aspek yang pertama misalnya aspek sumber atau dasar. Kalau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan ekonomi konvensional bersumber dari pemikiran para tokoh ekonomi klasik atau ekonomi konvensional. Kemudian dari aspek transaksi misalnya ekonomi syariah transaksinya berbasis transaksi real, sedangkan yang konvensional tidak demikian. Contoh misalnya di LKS, kalau kita di LKS itu transaksinya terletak pada jual beli. Kalau di konvensional terletak pada pinjam meminjam yang ada kelebihan atau riba. Kemudian di aspek etik moral kita bersumber pada ajaran Islam, sedangkan konvensional bersumber pada tradisi dan pemikiran ekonomi konvensional gitu ya. Di jurusan ekonomi syariah Untirta kita juga mempelajari mata kuliah yang membahas atau terkait ekonomi konvensional. Kayak misalnya kita belajar tentang perdagangan internasional, kita belajar bisnis global, kita belajar mikro, makro dan sebagainya. Jadi banyak juga mata kuliah terkait dengan ekonomi konvensional. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita mengenal juga sistem perekonomian konvensional. Dan kemudian kita bisa memposisikan ekonomi syariah itu ada di mana dan menjadi penyeimbang dari ekonomi konvensional. Di kita ada program magang, terutama dengan lembaga-lembaga yang sudah bermitra dengan jurusan ekonomi syariah. Misalnya kita sudah bermitra dengan Bank Indonesia, maka mahasiswa kita bisa magang di Bank Indonesia. Kita juga sudah magang dengan lembaga filantropi Islam, maka mahasiswa kita juga magang di lembaga filantropi seperti di Komisi Banten kita sudah bermitra dengan LASAPA, sudah bermitra dengan BPPAPA dan sebagainya. Kita juga sudah bermitra dengan lembaga keuangan syariah ya, sehingga mahasiswa kita sudah bisa berkegiatan di amalah misalnya gitu, magang di sana untuk program MKM atau program non MKM. Untuk prospek kerja Bapak kira luas ya. Di ekonomi syariah misalnya kita mengenal ada LBS, lembaga bisnis syariah, ada LKS, ada lembaga keuangan syariah. Kita tahu bahwa LBS dan LKS masih sangat membutuhkan SDM atau sarjana di bidang ekonomi syariah. LKS yang ada misalnya sekarang masih banyak SDM di situ yang bukan notabene sarjana ekonomi syariah. Sehingga ke depan sepertinya LKS itu akan memposisikan akan merekrut begitu sarjana-sarjana dari ekonomi syariah, sehingga potensial sekali untuk teman-teman bergabung di ekonomi syariah karena SDM kita nanti ke depan sangat dibutuhkan. Kelebihan dari jurusan ekonomi syariah, kita sebagai jurusan menjawab kebutuhan masyarakat. Kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas Islam gitu ya, sehingga sistem yang dibutuhkan oleh masyarakat kita adalah sistem
yang berbau Islam. Dalam ekonomi ya tentu ekonomi Islam gitu ya, atau ekonomi syariah. Sehingga kelebihan kita mencoba merespon kebutuhan masyarakat tersebut begitu. Karena nantinya kita kalau misalnya memperluas terkait itu ya, masyarakat kita misalnya dari aspek makanan, mereka tentu membutuhkan makanan halal. Nah, SDM yang bisa memenuhi itu siapa? Sarjana ekonomi syariah. Kemudian di aspek fashion, tentu mereka membutuhkan fashion yang halal. Siapa yang bisa mengkonsep itu? Yang bisa mengkonsep itu adalah sarjana ekonomi syariah. Sehingga itu kelebihan kita begitu ya. Jadi kita hadir sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kelebihan ekonomi syariah. SDM kita insya Allah sudah sangat memenuhi ya, karena SDM kita berasal dari kampus-kampus baik dalam negeri ataupun luar negeri. Dari dalam negeri misalnya kita memiliki SDM yang berasal dari UI, kita memiliki SDM yang berasal dari UII begitu, yang notabene kampus bonafit dan termasuk salah satu kampus yang tertua di Indonesia gitu. Kemudian yang dari luar Indonesia kita memiliki SDM yang berasal dari Universitas Al-Azhar. Kita juga memiliki SDM yang berasal dari kampus yang berada di Sudan. Nah, sehingga SDM kita sudah sangat memenuhi dan menunjang sistem pendidikan yang ada di jurusan ekonomi syariah. Gitu. Dan diharapkan perpaduan antara dua SDM ini, yang berasal dari dalam dan yang berasal dari luar, itu bisa memperkuat input terhadap mahasiswa jurusan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ayn Najib, LC MSI, dosen jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kenapa kita harus kuliah di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa? Yang pertama, karena saat ini jurusan ekonomi syariah adalah salah satu jurusan yang memiliki prospek dan peluang bagi kawan-kawan yang ingin bekerja di lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, maupun lembaga-lembaga yang lain yang saat ini membutuhkan SDM yang cukup banyak. Yang kedua, kuliah di jurusan ekonomi syariah, selain kita akan dijelaskan bagaimana konsep tentang ekonomi syariah, tentang manajemen syariah, dan tentang bisnis syariah, juga akan dididik menjadi seorang entrepreneur, jadi seorang calon pengusaha yang akan membuka peluang-peluang usaha khususnya di Banten dan secara umum di Indonesia. Dan tentu selain kita belajar tentang konsep-konsep tersebut, jurusan ekonomi syariah akan mendidik teman-teman semuanya menjadi mahasiswa yang memiliki kualitas ya, karena di jurusan ekonomi syariah langsung akan diampu oleh dosen-dosen yang berasal dari latar belakang pendidikan baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan tentu harapannya bahwa teman-teman yang ingin belajar di jurusan ekonomi syariah akan memiliki kepribadian yang unggul dan memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abduh SSY MH, dosen jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ekonomi syariah merupakan sebuah tren yang sangat membumi baik di Indonesia maupun di dunia, khususnya di satu dasawarsa terakhir. Oleh karenanya,
aktivitas dalam bidang ekonomi syariah tentu membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia yang kompeten dan juga relevan. Jurusan ekonomi syariah diharapkan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berorientasi pada yang pertama, aspek lembaga keuangan, baik di sektor bank maupun di sektor non-bank. Yang kedua, mampu menjadi ahli ekonomi syariah, baik dalam aspek keuangan, jaminan penyelenggaraan halal, dan juga pariwisata halal. Yang ketiga, alumni ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi penyelia halal dalam proses produksi yang ada di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, rekan-rekan juga mampu berpeluang menjadi Dewan Pengawas Syariah yang mampu menganalisa terkait dengan praktik dan implementasi ekonomi yang ada di Indonesia. Teman-teman juga memiliki peluang untuk menjadi tenaga pengajar, konsultan baik di bidang bisnis maupun keuangan syariah. Oleh karenanya, saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk bergabung pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mari bersama-sama menjadi bagian dari tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya di bidang ekonomi, baik di Indonesia maupun di dunia. Akhirul kalam, dari saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Nuzul Atiyah, salah satu dosen di jurusan Ekonomi Syariah. Jurusan Ekonomi Syariah merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas. Jadi jurusan Ekonomi Syariah itu berbeda dengan jurusan-jurusan ekonomi pada umumnya. Perbedaan itu salah satunya adalah kalian selain belajar tentang ilmu ekonomi, juga belajar tentang ilmu agama atau ekonomi dari perspektif syariahnya, gitu ya. Jadi bukan hanya ekonomi konvensional saja, tapi juga kalian akan belajar tentang misalkan tentang riba itu seperti apa, hukumnya apa, terus implementasi riba itu pada umumnya seperti apa, juga misalkan tentang jual beli dalam Islam itu seperti apa, jual beli yang dilakukan oleh Rasulullah itu seperti apa, ya, bagaimana hukumnya, jual beli yang dilarang itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah akan banyak sekali manfaatnya untuk kalian semua. Nah, juga selain keunggulan itu, ada juga keunggulan lainnya, yaitu jadi ekonomi syariah ini sedang berkembang sangat pesat di Indonesia, karena selain penduduk Indonesia kan mayoritas beragama Islam. Nah, jadi selain itu ekonomi syariah juga ini sedang trending, sedang bagus, sedang meningkat pesat gitu. Jadi insya Allah untuk kedepannya, untuk pengembangan karir pun insya Allah akan luas dan akan cepat gitu insya Allah untuk berkarirnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang duduk di bangku SMA, jangan ragu-ragu untuk bergabung di jurusan Ekonomi Syariah Untirta. Jadi selain ilmunya akan bermanfaat, juga insya Allah berkah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrudin, LCMH, salah satu dosen di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sekilas jurusan Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana jurusan ini menjadi salah satu jurusan yang begitu diminati juga oleh mahasiswa, karena pada dasarnya ekonomi syariah ini menjadi hal yang sangat pesat terjadi di zaman sekarang, baik di Indonesia maupun di dunia. Kenapa saya berbicara demikian? Karena seperti kita ketahui, di Indonesia sendiri mayoritas adalah penduduk Muslim. Jadi adanya ekonomi syariah atau jurusan ekonomi syariah ini bisa menjadi jawaban atas segala kegundahan atau keraguan masyarakat terkait dunia, khususnya bisnis dan perbankan. Ekonomi syariah juga menjadi solusi bahwa masyarakat Islam mempunyai alternatif ketika ingin berkecimpung di dalam dunia perbankan untuk menghindari riba dan segala hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Perbedaan dengan ekonomi konvensional, antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, di mana segala rujukan ekonomi syariah bukan hanya saja berbicara terkait dengan ilmu ekonomi secara global,
tapi juga berbicara terkait dengan aturan-aturan syariah yang ditetapkan dalam Al-Quran hadis beserta turunannya. Lalu kemudian begitu banyak problematika yang terjadi di masyarakat yang kemudian menjadi tantangan bagi mahasiswa calon mahasiswa jurusan ekonomi syariah atau alumni ke depannya. Tantangannya seperti apa? Banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, di sekitar masyarakat kita yang ada di Indonesia, khususnya praktek-praktek yang sebenarnya jauh dari kata syariah, praktek yang terjadi, praktek ekonomi yang terjadi di masyarakat yang jauh dari kata syariah. Contohnya misalkan adanya rentenir, terus adanya jual beli ijon dan sebagainya. Nah, hal tersebut menjadi tantangan bagi mahasiswa bagaimana ketika belajar di sini nanti tentu akan mendapatkan hasil pengetahuan, di mana pengetahuan yang ada dalam ekonomi syariah bukan hanya saja bercerita tentang bagaimana mendapatkan materi dunia, tapi juga mendapatkan keberkahan di akhirat. Karena pada dasarnya ekonomi syariah mengajarkan bagaimana kita bertransaksi, bisa kita berperilaku ekonomi sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh agama Islam itu sendiri. Nah, tentu hal ini menjadi sangat menarik dan menjadi pembeda yang signifikan dengan ekonomi konvensional. Jadi kita belajar di sini bukan hanya mempelajari terkait dengan ekonomi, kita juga mengetahui tentang ekonomi secara global, tentang akuntansi secara global, tentang bisnis secara global, tapi juga kita mengetahui bagaimana ekonomi secara syariah, di mana ketika kita mempelajari ekonomi syariah dan kita menerapkannya, tentu bukan hal dunia saja yang dapat kita capai, tapi juga hal akhirat juga dapat tercapai dengan penerapan ekonomi syariah yang telah kita dapatkan. Lantas bagaimana peluangnya? Peluang lulusan ekonomi syariah tentu sangat terbuka lebar. Apalagi pemerintah sekarang di tahun 2022 ada skema tersendiri fokus pada ekonomi syariah. Salah satunya adalah peningkatan pengelolaan dana keuangan sosial syariah. Nah, itulah yang terpenting di dalam syariah adalah bahwa di dalam ekonomi syariah itu tidak hanya kekayaan itu tidak hanya berpusat kepada satu orang, tapi juga bagaimana kekayaan tersebut bisa dialokasikan untuk kemaslahatan umat atau kesejahteraan manusia secara seluruhnya. Melalui apa? Melalui zakat, wakaf, infak, sedekah dan sebagainya. Itulah pembeda ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Jadi calon mahasiswa yang ingin bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jangan lupa jangan takut untuk masuk ke ekonomi syariah. Walaupun di dalamnya ada hitungan matematika dan sebagainya misalkan, atau misalnya ada istilah-istilah syariah, itu dapat dipelajari kemudian. Jadi jangan takut, silakan bergabung dengan kami. Pelajarilah ilmu ekonomi syariah, di mana ilmu ekonomi syariah tidak hanya berbicara terkait dengan ekonomi global, tapi juga berbicara terkait dengan ekonomi yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis serta turunannya. Dan itu tentunya bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Sulastri, Duta Terpilih Ekonomi Syariah 2021. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau biasa disebut Untirta adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Banten, yang dimana kampus utama terletak di Kota Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah perguruan tinggi negeri sebagai transformasi dari perguruan tinggi swasta yang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1981 dan resmi dinegrikan pada tanggal 9 Maret 2001. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki akreditasi institusi A. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga memiliki value jawara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrul Amri, Duta Terpilih Jurusan Ekonomi Syariah tahun 2021. Menurut KBBI, Duta adalah seseorang yang diutus oleh pemerintah untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti ke luar negeri. Sama halnya dengan Duta Jurusan. Duta Jurusan adalah seseorang yang diutus oleh jurusan untuk melakukan tugas khusus. Seperti yang pertama bisa mempromosikan jurusan, yang kedua bisa berkontribusi melalui acara bedah kampus, media sosial, dan kunjungan ketika ada acara pemilihan duta di jurusan ataupun di kampus lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Arsanska dari Duta Rakat jurusan Ekonomi Syariah tahun 2021.
Pada saat ini, Universitas Sultan Agung Tirtayasa memiliki 7 fakultas, diantaranya ada Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Basuki, Duta Runner-up Ekonomi Syariah tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama ada program sarjana manajemen, kemudian program sarjana akuntansi, kemudian program sarjana ekonomi pembangunan, kemudian program sarjana ekonomi syariah. Selain itu, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat beberapa program diploma, antara lain program diploma 3 akuntansi, kemudian program diploma marketing, kemudian program diploma perpajakan, dan yang terakhir program diploma 3 keuangan perbankan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Maratila Finisa dari jurusan Ekonomi Syariah, menjabat sebagai Duta Berbakat Ekonomi Syariah 2021. Jurusan Ekonomi Syariah adalah salah satu jurusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdiri dari tahun 2016 hingga sekarang. Jurusan ini sudah terakreditasi B dan salah satu jurusan yang bergengsi di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Untirta Jawara.